Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nuria dengan AHID NIM 06 akan mempresentasikan terkait Performance Management Leadership. Performance Management Leadership adalah pendekatan manajemen kinerja yang menempatkan pemimpin atau manajer tidak hanya sebagai penilai kinerja, tetapi juga sebagai pembimbing, fasilitator, dan pengembang potensi karyawan. Dalam pendekatan ini, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh pencapaian target kerja, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam membantu bawahannya berkembang secara berkelanjutan. Konsep utama performance management leadership adalah coaching. Coaching sendiri menjadi sarana bagi manajer untuk membantu karyawan meningkatkan kinerja, mengembangkan kompetensi, dan mencapai tujuan karir jangka panjang. Pengertian coaching. Coaching merupakan proses kolaboratif dan berkelanjutan antara manajer dan karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan performa kerja sekaligus mendukung pengembangan individu. Coaching ini berbeda dengan pengawasan biasa. Dalam coaching, manajer tidak hanya memberi instruksi, tetapi juga membantu karyawan menemukan solusi, mengembangkan kemampuan, serta meningkatkan kesadaran terhadap potensi dan tanggung jawabnya. Karakteristik coaching meliputi berlangsung secara terus-menerus, berorientasi pada pengembangan individu, berdasarkan hubungan yang saling percaya, dan fokus pada perilaku dan hasil kerja. Kegiatan coaching sendiri mencakup observasi kinerja, pemberian arahan, koreksi perilaku yang kurang tepat, penguatan perilaku positif, diskusi mengenai pengembangan karir. Dengan demikian, coaching menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas kerja sekaligus membangun hubungan kerja yang produktif antara atasan dan bawahan. Faktor pentingnya coaching. Yang pertama, persaingan talenta. Perusahaan harus mampu mempertahankan dan mengembangkan karyawan berbakat agar tidak berpindah ke organisasi lain. Yang kedua, perubahan bisnis yang cepat. Perubahan teknologi pasar dan kebutuhan pelanggan menuntut karyawan untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga, kebutuhan pengembangan kompetensi. Setiap karyawan perlu memperoleh keterampilan baru agar tetap relevan dengan tuntutan pekerjaan. Dan yang keempat, regenerasi kepemimpinan. Organisasi membutuhkan calon pemimpin masa depan yang dipersiapkan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara sistematis. Coaching yang dilakukan oleh atasan langsung itu seringkali lebih efektif dibandingkan coaching eksternal, karena atasan lebih memahami kondisi pekerjaan, budaya organisasi, serta tantangan yang dihadapi bawahannya. Prinsip-prinsip dasar coaching. Yang pertama, hubungan pembinaan yang baik dan sangat penting. Hubungan baik antara coach dan karyawan merupakan pondasi utama coaching yang efektif. Hubungan tersebut harus dibangun berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, empati, dan komunikasi dua arah. Tanpa hubungan yang baik, karyawan akan sulit menerima masukan dan melakukan perubahan perilaku. 2. Karyawan adalah sumber dan pengaruh perubahan. Perubahan yang efektif harus berasal dari kesadaran dan kemauan karyawan sendiri. Peran manajer bukan hanya memaksa perubahan, melainkan membantu karyawan menyadari kebutuhan untuk berkembang dan mendorong mereka mengambil tanggung jawab atas perubahan tersebut. 3. Karyawan adalah pribadi yang utuh dan unik. Setiap karyawan itu memiliki latar belakang yang berbeda, pengalaman berbeda, motivasi berbeda, serta kebutuhan pengembangan yang berbeda. Karena itu, pendekatan coaching harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing individu. 4. Pembina adalah fasilitator pertumbuhan karyawan. Manajer berperan sebagai fasilitator yang membantu proses pembelajaran dan pengembangan karyawan. Coach tidak mengambil alih tanggung jawab karyawan, tetapi menciptakan kondisi yang memungkinkan karyawan berkembang secara mandiri. Fungsi coaching. 1. Memberikan saran. Memberikan saran dan masukan untuk membantu karyawan meningkatkan kinerja.
Saran diberikan berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan pengetahuan yang dimiliki manajer. 2. Memberikan bimbingan. Memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja. Fungsi ini membantu karyawan memahami apa yang harus dipelajari dan dikembangkan. 3. Memberikan dukungan. Memberikan dukungan ketika karyawan menghadapi hambatan atau kesulitan dalam pekerjaan. Dukungan ini dapat berupa bantuan teknis, dukungan emosional, dan penyediaan sumber daya. 4. Memberikan kepercayaan diri. Coaching membantu meningkatkan rasa percaya diri karyawan. Ketika karyawan merasa dihargai dan didukung, mereka akan lebih berani mengambil inisiatif dan menghadapi tantangan pekerjaan. 5. Meningkatkan kompetensi. Coaching bertujuan meningkatkan kompetensi agar karyawan mampu menangani tanggung jawab yang besar di masa depan. Nah, fungsi ini sangat penting dalam proses pengembangan karir dan suksesi kepemimpinan. Perilaku coaching yang efektif. Seorang performance management leader harus menunjukkan berbagai perilaku coaching yang mendukung pengembangan karyawan. Yang pertama, menetapkan tujuan pengembangan. Manajer harus membantu karyawan menentukan tujuan pengembangan yang spesifik dan realistis. Tujuan tersebut harus didukung kebutuhan individu sekaligus kebutuhan organisasi. 2. Berkomunikasi secara efektif. Komunikasi yang efektif meliputi mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan yang tepat, dan menjelaskan harapan kerja yang jelas. 3. Memotivasi karyawan. Manajer harus mampu membangkitkan semangat dan komitmen kerja karyawan. Motivasi ini dapat diberikan melalui pengakuan atas prestasi, dukungan terhadap pengembangan, dan pemberian tantangan yang sesuai. 4. Mendokumentasikan kinerja. Pencatatan kinerja harus memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan itu berdasarkan data dan fakta, bukan sekedar ingatan ataupun persepsi. 5. Memberikan feedback. Feedback ini harus berupa tepat waktu, jelas, objektif, dan fokus pada perilaku yang dapat diperbaiki. Feedback yang baik membantu karyawan memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. 6. Mendiagnosis masalah kinerja. Manajer harus mampu mengidentifikasi penyebab utama masalah kinerja. Masalah dapat berasal dari kurangnya kemampuan, kurangnya motivasi, ketidakjelasan tugas, hambatan organisasi. 7. Mengembangkan karyawan secara aktif. Pengembangan tidak boleh menunggu masalah muncul. Manajer perlu secara aktif memberikan kesempatan belajar melalui pelatihan, rotasi kerja, penugasan khusus dan mentoring. Coaching style. Setiap manajer memiliki gaya coaching yang berbeda. Efektivitas coaching sangat dipengaruhi oleh kemampuan menyesuaikan gaya dan kebutuhan karyawan. Yang pertama, driver. Karakteristiknya itu fokus pada hasil, cepat mengambil keputusan, dan menekankan pencapaian target. Cocok digunakan untuk ketika organisasi membutuhkan tindakan cepat dan hasil yang jelas. Yang kedua, persuader. Karakteristiknya itu pandai mempengaruhi orang lain, komunikatif, serta antusias. Gaya ini efektif untuk membangun motivasi dan komitmen karyawan. Yang ketiga, amiable. Karakteristiknya ramah, kooperatif, dan peduli terhadap hubungan interpersonal. Cocok untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan lingkungan kerja yang harmonis. 4. Analyzer. Karakteristiknya logis, sistematis, dan berorientasi pada data dan fakta. Efektif untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian serta analisis yang mendalam. Proses coaching. Proses coaching yang efektif terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama, menentukan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Jadi tujuan itu harus jelas, spesifik, dan dapat diukur. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya pelatihan, seminar, proyek khusus, ataupun mentoring. Yang ketiga, melaksanakan program pengembangan yang telah direncanakan. Tahap ini merupakan inti dari proses peningkatan kompetensi. Yang keempat, melakukan observasi terhadap pengembangan karyawan dan mendokumentasikan hasilnya.
Data yang terdokumentasi akan menjadi dasar evaluasi yang lebih objektif. Dan yang kelima, memberikan umpan balik berdasarkan hasil observasi. Feedback ini digunakan untuk menguatkan perilaku positif, memperbaiki kekurangan, dan mengarahkan langkah pengembangan berikutnya. Kesimpulannya, performance management leadership menempatkan manajer sebagai coach, fasilitator, dan pengembangan serta pemberi umpan balik ataupun penggerak perbaikan berkelanjutan. Coaching ini menjadi inti dari proses manajemen kinerja serta membantu karyawan meningkatkan kompetensi, memperbaiki performa, serta mencapai tujuan karir. Keberhasilan sistem manajemen kinerja sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam mengembangkan hubungan yang positif, memberikan feedback yang efektif, serta melakukan observasi yang objektif, dan juga menciptakan budaya pembelajaran yang berkelanjutan. Dengan coaching yang konsisten dan terarah, organisasi dapat meningkatkan kinerja individu sekaligus memperkuat daya saing organisasi secara keseluruhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.